Halo pemirsa, senang sekali saya Frida Litwina bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam Dialog Metro TV. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Indonesia menuju kendaraan massal berbasis listrik. Dan di studio Metro TV sudah ada narasumber saya, Bapak Dr. Pariatmono. Beliau adalah Asisten Deputi Iptek Pemerintah dari Kementerian Riset dan Teknologi. Pak Pariatmono, terima kasih Pak sudah hadir di studio Metro TV. Sama-sama Pak Frida. Ya, Pak Pariatmono, kalau bicara mengenai kendaraan massal berbasis listrik, sederhananya kita singkat saja mobil listrik begitu Pak ya, biar lebih sederhana. Tentunya kita semua tahu kenapa ada keperluan untuk mobil listrik ini. Pertama mungkin harga BBM yang semakin hari semakin mahal dan juga karena rate dolar yang semakin tinggi, semakin mahal lagi harga BBM dan semakin langka ya Pak ya BBM. Namun di samping BBM yang terbatas tersebut, apa saja sebenarnya yang melatar belakangi Kementerian Riset dan Teknologi ini untuk terus melakukan upaya sehingga tercipta kendaraan listrik atau mobil listrik buatan bangsa Indonesia? Iya, mobil listrik itu keistimewaan yang lain di samping tadi masalah BBM ya, juga adalah ramah lingkungan. Jadi ini yang ingin kita dorong betul, karena tidak ada emisinya. Jadi kalau dicari knalpot di mobil listrik itu tidak akan pernah ketemu. Gitu. Jadi kalau ada lomba mencari knalpot di mobil listrik itu nggak akan ada yang menang. Kira-kira begitu. Itu keunggulan dari mobil listrik. Yang kedua adalah mobil listrik itu tidak terlalu banyak komponennya dibandingkan dengan mobil biasa. Jadi di industri mobil listrik bagian yang harus disatukan itu tidak sebanyak industri mobil biasanya ya. Kalau mobil biasanya itu mungkin sekitar 20.000, 30.000. Kalau di mobil listrik ini kita bicara soal 1.000, 1.200 sekitar segitu. Jumlah komponen maksudnya komponen yang harus ya? disatukan untuk menjadi sebuah mobil. Nah, jadi artinya industri mobil listrik itu bisa diturunkan gridnya dari harusnya industri besar gitu, suatu saat bisa jadi UKM. Lebih bagus lagi kalau bisa jadi industri rumahan gitu, bayangan ke depannya. Jadi lebih sederhana. Tapi di samping itu juga ada perbedaan lain, seperti misalnya bahwa mobil listrik ya seperti mobil matic umumnya, tidak ada yang manual mobil listrik itu. Jadi digas ya jalan gitu. Kalau tidak gas ya sudah berhenti. Di samping itu juga mobil listrik itu tergantung sepenuhnya pada jarak yang ditempuh. Jadi kalau dia diam itu dia tidak menghabiskan energi, tidak seperti mobil biasa ya. Kecuali kalau di mobil listrik itu ada AC, ada gitu-gitu. Jadi itu perbedaan pokok yang dari mobil biasa dengan mobil listrik, yang kemudian arah dari ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang untuk mentransportasikan orang dari satu titik ke titik yang lain menuju ke mobil listrik. Tapi istilah mobil listrik, kendaraan dengan bertenaga listrik ini kan sebenarnya sudah lama sekali mulai populer, dan di negara-negara lain mobil listrik ini sudah mulai digunakan oleh masyarakatnya begitu Pak. Tapi di Indonesia sama sekali tidak ada mobil listrik di jalanan. Kalaupun sudah ada itu hanya prototipe yang mungkin Pak Menteri Pak Dahlan Iskan gunakan, itu juga masih prototipe sebenarnya kan Pak ya. Kenapa sih kita terlambat sekali untuk katakanlah mulai mau menggunakan mobil listrik ini? Sebetulnya tidak begitu terlambat juga, karena yang kita tahu ya, dulu itu mobil listrik atau kendaraan lah ya, jangan ke mobil, kendaraan listrik karena bisa nanti larinya ke tram gitu. Itu semua adalah listrik. Hanya memang dulu tidak ada media penyimpan energinya. Jadi dia dari baterainya begitu Pak. Baterainya tidak ada. Jadi dia dari kabel listrik langsung masuk ke mobil dalam bentuk kereta, dalam bentuk kendaraan lah ya, seperti itu. Jadi kemudian langsung disalurkan lagi ke tempat lain. Nah, yang sekarang dikembangkan dengan majunya teknologi baterai, itu ada baterainya. Jadi dia tidak lagi seperti handphone begitu Pak ya. Kalau kita ngecharge, tenaganya disimpan di baterai. Jadi dengan demikian kita tidak perlu lagi itu infrastruktur kabel yang itu tidak perlu, sehingga dari sisi keindahan juga bisa lebih rapih gitu kotanya, dan kemudian juga tidak terbatas rutenya. Kalau tram itu kan memang ada jalurnya ya, jadi dia tidak bisa lari kemana-mana, dia harus di situ. Nah kalau ada baterainya itu bisa lebih kemanapun yang dia mau, gitu. Lebih bebas dia. Nah kembali ke soal kenapa di Indonesia tidak seperti di negara-negara lain, sebetulnya
inti dari suatu kendaraan listrik itu kan di baterai ya. Baterai. Jadi ada beberapa teknologi kunci dari suatu kendaraan listrik itu. Baterai adalah salah satu yang paling penting. Dan selama ini Indonesia belum bisa membuat baterai sendiri begitu. Sebetulnya bukan belum bisa, karena begini, situasi baterai di dunia ini sekarang itu kira-kira kita tidak terlalu jauh ketinggalan gitu. Ya, orang lain juga tidak terlalu maju. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih prospek baterai ke depan, itu masih jauh. Jadi kita kalau baterai itu kan kita bicara soal ini Mbak, bagaimana membuat baterai yang kecil tapi tenaganya besar. Ya. Nah jadi kemudian kita bicara soal yang disebut dengan densitas baterai. Densitas baterai itu adalah perbandingan antara tenaga yang bisa dikeluarkan dengan beratnya. Dengan beratnya. Nah sekarang itu jurnal ya, jadi para ilmuwan itu bisa menulis paper dalam jurnal itu angkanya sekitar 500 watt hour per kilogram. Nah tapi itu baru di atas kertas. Yang sudah diproduksi massal itu sekitar 100-an sekarang ini. Nah dalam kondisi seperti itu sebenarnya industri kita itu menuju ke sana, nggak terlalu jauh. Jadi kalau disimpulkan nih Pak secara singkat, Indonesia ini sudah sampai di tahap mana? Kita sudah bisa memproduksi prototipe dari kendaraan berbasis listrik, tapi belum bisa sepenuhnya membuat baterai yang buatan nasional sepenuhnya. Begitu? Iya, bisa dikatakan seperti itu karena tahapan kita saat ini itu adalah melakukan penggabungan dari berbagai teknologi untuk menjadi suatu mobil listrik. Karena mobil listrik itu kan gabungan, tidak hanya baterai ya. Ada elektronik di situ, ada platform di situ, ya ada sistem kendali di situ. Nah ini bagaimana ini bergabung? Kita punya pengalaman untuk menggabungkan ini sehingga bis listrik itu memang bisa dibuat di sini. Kedepannya nanti baterainya juga buatan nasional gitu Pak ya. Itu langkah berikutnya adalah mengurusi baterai. Baik. Pak Fahri, kita mau jeda dulu, nanti kita lanjutkan setelah break. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog mengenai Indonesia menuju kendaraan massal berbasis listrik akan segera kembali sesaat lagi.